Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersukacita hari ini, haleluya. Lambaikan tangan saudara, dua-duanya tangannya diangkat saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang terindah buat Tuhan kita, haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat yang di rumah pun juga bersukacita karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Hadirat Tuhan yang melingkupi kita semua, hadirat Tuhan yang memuaskan kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari kita berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, bersama
kami saat ini Tuhan. Kami percaya kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu memuaskan kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah bisa jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menjadi kuat dalam menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan korban syukur dan pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini pujian dari hati kami Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan datang ya Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan datang-Mu Yesus. Ini korban syukur kami Tuhan, ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Kami mau bawa korban syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau Tuhan, Engkau menerima. Ini pujian kami dari hati kami bagi-Mu Tuhan. Melalui pujian, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum Tuhan sejati di hadapan datang-Mu, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Katakan dengan segenap hatimu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu.
lembut, dengan tulus dari hati, katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah. Biar jemaat saja yang menyanyikannya. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Kita bersyukur ya lara. Yes Jesus, yes Jesus. Di hadapan, oh terimalah Tuhan, terimalah korban syukur. Yes Jesus, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Oh takkan pernah Yesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sejati di hadapan tetamu, oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir, yang mengalir di hatiku. Yes Jesus, sebagai penyembahanku. Kita menyembah Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Oh Yesus, ini kami Tuhan, bawa persembahan, pujian kami Tuhan, syukur kami Yesus, hanya bagimu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Ya la 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 la, masakane ya la 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 la, Jesus, Jesus. Allah kami, haleluya. Yesus Tuhan, yes Jesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan, indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu. Yes Jesus, haleluya. Yes Jesus, haleluya. Sungguh saat-saat yang sangat indah Tuhan jika kami diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sungguh saat-saat yang sangat indah Tuhan jika kami bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan,
satu di hati kami Yesus. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah yang kami inginkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah dambaan hidup kami Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Oh ya la 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 masyegi ya la 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 ya la la. Yesus Yesus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak disembah. Hanya Engkaulah yang kami inginkan Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami Tuhan. Oh, ya la 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, masih dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau mengagumi kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu ada bersama kita. Apapun yang kita lakukan, Dia Tuhan yang selalu bersama kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami Yesus. Tidak akan pernah kami takut dan gentar Tuhan menghadapi apapun yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, badai apapun yang kami lalui, Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami yakin itu Tuhan. Itu yang selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah
Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah janji-Mu buat setiap kami, bahwa penyertaan-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Berikan kami telinga, berikan kami hati untuk kami mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan pada malam hari ini. Berikan kami pengertian untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, dan ampuni setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar apa yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, baik yang ada di rumah maupun ada yang di gereja, saya mengucapkan selamat hadir di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Mungkin kalau yang di rumah, ada yang enggak Kristen juga diperbolehkan untuk mendengarkan akan firman pada hari ini. Iya, pada hari ini saya akan menyampaikan berjudul konsistensi. Apa itu konsistensi? Saya awali dengan cerita berikut. Seorang bernama Charles Templeton, dia dibaptis tahun 1936. Dia berkhotbah 1,5 juta orang per tahun dia bisa berkhotbah. 1941 dia melayani bersama Billy Graham, dia mendirikan Youth for Christ. Tapi di tahun 1957, tepatnya 21 tahun pelayanannya, dia menyangkal dan mendeklarasikan bahwa aku seorang ateis. Charles Templeton mendeklarasikan 21 pelayanannya bahwa dia mengingkari apa yang pernah dikatakannya, bahwa ia seorang ateis. Seorang lagi yang lain, Bapak Ibu, bernama Hubertus Minarek. Dia seorang profesor fisiologi agama di Jerman. Di usia yang ke-41, dia merupakan dekan Fakultas Teologi di Universitas Wina, Austria. Tapi tahun 1972, ia menyangkal akan semua yang diajarkannya dan ia mendeklarasikan bahwa aku seorang ateis. Setiap kita memiliki potensi untuk tidak konsisten. Setiap kita memiliki potensi untuk tidak konsisten, baik dalam pelayanan kita, ataupun dalam pekerjaan kita, atau dalam rumah tangga kita, atau dalam keluarga kita. Bisa karena itu faktor internal, ataupun bisa dari faktor eksternal. Hari ini, kita akan belajar supaya tetap konsisten. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semua orang bisa bermimpi. Semua orang boleh bermimpi. Semua orang akan berusaha mengejar impian-impiannya. Tetapi tidak banyak orang yang konsisten dalam mengejar mimpi-mimpinya. Konsisten adalah kunci dari semuanya. Kita diberikan waktu 24 jam sehari. Baik engkau kaya maupun engkau miskin. Baik engkau ganteng maupun engkau kurang ganteng. Baik engkau cantik maupun engkau kurang cantik.
Baik engkau pandai maupun engkau kurang pandai, kita diberikan waktu yang sama 24 jam sehari. Bagaimana kita pakai waktu tersebut? Kita konsisten atau tidak konsisten? Mari kita mendasari firman hari ini dengan Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dan yang kedua. Saya akan coba bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua, bahwa Ibrani berkata bahwa hidup kita ini seperti pertandingan, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti perlombaan yang diwajibkan bahwa hidup kita ini. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 berkata demikian. Yang pertama, supaya kita sebelumnya. Di Ibrani pasal yang ke-12 di situ dikatakan ada kata tekun. Ada kata tekun. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata tekun di situ. Tekun sama juga dengan konsisten. Ibrani berkata, hidup kita ini seperti pertandingan. Bisa enggak kita ini konsisten? Supaya konsisten bagaimana? Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua mengajarkan. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan beban. Saat pertandingan kehidupan yang sudah Tuhan sediakan, kita harus menanggalkan beban. Karena kenapa? Semakin ringan bebanmu, maka larimu akan semakin kencang dan semakin tahan. Saya ulang. Semakin ringan bebanmu, maka larimu akan semakin kencang dan semakin tahan. Apa itu beban? Kita harus menanggalkan beban, Bapak Ibu. Apa itu beban? Yang pertama, yaitu masalahmu. Engkau mungkin sedang terlanda banyak masalah dalam hal ekonomi atau dalam kesehatan. Kita harus mencoba menanggalkan masalah kita. Yang berikutnya, mungkin itu pergumulanmu atau juga kepahitan. Mungkin kita marah atau mungkin juga kita ini kecewa atau kita juga luka dengan yang lain. Kita tidak mau mengampuni. Ada orang berkata, kalau ditanya, apakah kamu sudah mengampuni? Ya, biarlah waktu yang akan berjalan dan proses itu akan berjalan. Tidak, Bapak Ibu. Mengampuni atau tidak mengampuni menurut saya, itu adalah keputusan. Kita harus menerima ataupun tidak menerima. Jadi, saya kurang setuju jika berkata, biarlah waktu untuk bisa membuktikan bahwa saya akan mengampuni. No, mengampuni adalah keputusan dan itu merupakan beban. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada masa lalu. Beban itu masa lalu. Apa itu masa lalu? Masa lalu kegagalan masa lalu Bapak Ibu. Apa itu kegagalan masa lalu? Mungkin kita seringkali mencoba dalam bekerja. Kita melakukan, mungkin ada yang bikin makanan dan gagal dan gak mau coba lagi. Kita gak konsisten. Masa lalu ini menjadi beban juga. Apa itu masa lalu? Keberhasilan masa lalu itu yang membelenggu. Seringkali orang tidak bisa melangkah karena dia terjebak di masa lalunya. Dia berkata demikian, ada orang, dulu aku sukses, dulu aku berhasil. Dulu aku bisa memimpin sebuah perusahaan. Dulu aku bisa memimpin sebuah gereja.
kadang keberhasilan masa lalu, itulah yang membelenggu seseorang. Yang berikutnya, kesuksesan di masa lalu itu juga bisa membelenggu seseorang. Dan itu menjadi beban untuk kita tidak bisa konsisten untuk melakukannya. Hal-hal yang ada di depan kita. Ada pepatah bilang demikian. Ingat, yang ada di belakang cuma mantan. Karena masa depan selalu ada di depan. Yang ada di belakang cuma mantan. Mari kita pandang ke depan. Jangan pernah kita mengingat masa lalu. Masa lalu hanya jadi bagus untuk tempat kita belajar, tapi tidak bagus untuk tempat kita tinggal. Jangan terjebak dengan luka masa lalu. Itu Bapak Ibu, beban. Jadi kita harus menanggalkan beban yang pertama. Yang berikutnya, di Ibrani 12 ayat yang ke-1 dan 2 berkata demikian. Kita harus belajar menanggalkan dosa. Saya nggak akan panjang lebar bahas dengan poin 2 ini. Saya kira cukup pahamlah kita semua. Dosa adalah dosa. Jadi kita harus coba yang pertama menanggalkan beban. Yang kedua adalah menanggalkan dosa. Yang ketiga, Ibrani 12 berkata demikian. Ayat yang kedua ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi yang ketiga kita harus punya tujuan. Saya ulang, yang ketiga kita harus punya tujuan. Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saat saya mulai mengemari olahraga lari begitu ya. Saya diajari teman begitu ya, diajak mulai jalan, dia menemani saya mau jalan kaki lebih cepat. Lalu saat dia mengajak saya lari, saya mulai ikutan begitu ya. Lalu beberapa waktu terakhir dia pernah telepon sama saya dan ketemu. Gimana kok bisa konsisten begitu? Saya tanya sama dia, kamu mau ada perlombaan apa ke depan? Iya saya nggak ada rencana apa-apa nih. Jadi saya ini sekarang malas, bangun juga kesiangan. Jadi walau mau olahraga lari juga aras-arasan, dia bilang begitu. Nah itulah penyebabnya. Karena kamu nggak punya goal, kamu nggak punya tujuan, saya bilang. Saat kamu punya tujuan, kamu mau ikut apa? Tentunya kamu akan berlatih dari waktu ke waktu. Beberapa waktu yang lalu juga banyak orang tanya sama saya ini, beberapa orang tanya. Saya biasa sama Pak Chandra ketemu di Mugas begitu ya untuk lari. Beberapa rekan tanya, hari ini berapa kilo? Seringnya orang tanya, hari ini dapat berapa kilo? Begitu ya. Dan seringkali saya menjawab, hari ini saya bisa 15 kilo untuk berlari. Wow, bagaimana ya bisa berlari 15 kilo? Cuman muteri lapangan Mugas yang 400 meter, berarti kalau 15 kilo itu 37 kali Bapak Ibu. Kenapa kamu bisa terus-menerus melakukannya? Ya, karena saya punya goal, saya hari ini harus sekian kilometer. Dan saat saya punya goal, saya menandang bahwa saya harus melangkah selangkah demi selangkah. Jadi saya menjalaninya selangkah demi selangkah sambil saya berpikir bahwa, langkah saya sudah benar belum ya? Kalau belum, saya harus perbaiki supaya saya tidak mudah cedera. Jadi selangkah demi selangkah kita hadapi saat kita punya tujuan. Kamu harus ingat kemana tujuanmu. Seorang lagi saya mau berbicara tentang seorang maratoner begitu ya. Saya suka dengan olahraga lari. Seorang bernama John Stephen Akhwari. Dia pelari maraton tahun 60-an Bapak Ibu. Dia berasal dari Tanzania di Afrika Timur sana. Tahun 1968 di Mexico City dia mengikuti perlombaan lari maraton.
Pada saat perlombaan belum berjalan setengah, dia mengalami accident, dia mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kakinya patah. Dengan kaki yang patah itu, dia tertatih-tatih dan tidak untuk menyerah. Dia mulai mencoba selangkah demi selangkah, bahasa Jawanya itu nyeret kakinya Bapak Ibu. Karena memang kondisi kakinya itu patah. Penonton sudah mulai banyak meninggalkan arena pertandingan saat itu. Tenda-tenda pertandingan sudah mulai diturunkan. Karena memang sudah selesai. Tapi dari kejauhan si John Stephen Akhwari ini, dia mulai merambat pelan sedikit demi sedikit dengan dikawal oleh mobil polisi Bapak Ibu, si John Stephen Akhwari ini. Singkat cerita, sisa penonton yang ada di garis finish dan wartawan yang ada di garis finish itu memberikan aplaus yang luar biasa pada saat si John Stephen Akhwari ini masuk garis finish. Dan para wartawan di televisi ini, di garis finish ini menyamperi si John Stephen Akhwari ini. Dia menanyakan begini Bapak Ibu, mengapa kamu tetap melanjutkan pertandingan, padahal kamu tahu bahwa kamu telah kalah dalam pertandingan ini. Lagi pula kondisi kamu sudah nggak mungkin menang. Kamu percuma menyelesaikan pertandingan, kamu bakalan kalah. Tapi jawaban John Stephen Akhwari ini yang sangat terkenal hingga saat ini. Jawabannya berkata demikian, saya dikirim ribuan mil dari negara saya, bukan untuk memenangkan pertandingan ini, tapi untuk menyelesaikan pertandingan ini sampai garis finish. Pemenang bukanlah yang sampai pertama. Pemenang adalah yang menyelesaikan pertandingan yang disediakannya. Banyak orang memulai segala sesuatu dengan baik, tapi tidak banyak orang mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Saya mau ulang. Banyak orang memulai segala sesuatu dengan baik, tapi tidak banyak orang mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Tuhan panggil kita bukan untuk kita memulai perjalanan, tapi Tuhan panggil kita untuk menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya mau ulang. Tuhan panggil kita bukan untuk kita memulai perjalanan, tapi Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikan pertandingan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Konsisten bukan sebuah pilihan. Konsisten adalah keharusan. Saya mau ulang. Konsisten bukan sebuah pilihan. Konsisten adalah keharusan. Bapak Ibu tidak punya pilihan konsisten atau tidak konsisten. Karena konsisten itu bukan merupakan pilihan, tetapi konsisten itu adalah keharusan buat kita. Kita wajib untuk konsisten. Kita tidak boleh memilih untuk konsisten atau tidak konsisten, tapi kita harus konsisten. Karena Tuhan itu juga seorang atau Tuhan yang konsisten buat hidup kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu pada hari ini, kenapa orang bisa gagal dan tidak tekun atau tidak konsisten? Yang pertama, karena dia tidak mau menanggalkan bebannya. Yang kedua, kenapa orang tidak bisa konsisten? Karena dia tidak meninggalkan dosanya. Yang ketiga, kenapa seseorang tidak konsisten? Karena dia tidak punya tujuan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman hari ini, saya memberikan kesaksian sebelum film bisa disiapkan.
Di sini ada seorang bernama Aaron Wills, Bapak Ibu. Dia memenangkan Golden Buzzer di tahun 2022 ini. Golden Buzzer itu dia bisa membuat orang ini, si Aaron Will ini pensiun. Dia seorang atlet kursi roda. Dia menderita penyakit spina bifida, ya bukan penyakit ya, dia sakit bawaan sejak lahir. Apa itu? Dia cacat bawaan yang menyebabkan tulang belakangnya itu tidak bisa berkembang dengan normal. Dan akhirnya si Aaron Wills ini dengan usia 29 tahun di tahun 2022 ini, dia sudah 23 kali di meja operasi. Pada waktu dia kecil, di dekat rumahnya, itu ada lapangan di mana orang seringkali bermain skateboard atau sepatu roda. Di situ si Aaron Will hanya memakai krek, Bapak Ibu. Dia ingin juga memakai yang merasa ada roda-rodanya itu. Karena dia nggak bisa pakai sepatu roda atau skateboard. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia bisa bermain, untuk mengekspresikan kebebasannya dengan kursi roda. Dan apa yang terjadi? Dia bisa mencapai Golden Buzzer di tahun ini. Orang yang dilahirkan dengan cacat, tapi dia punya komitmen, dia punya konsistensi untuk dia berlatih. Kekurangan fisiknya tidak menghalangi dia berlatih. Dia seorang atlet, Bapak Ibu. Jadi di dalam olahraga maraton biasanya tetap ada balap kursi roda. Dia seorang atlet kursi roda. Dia tetap konsisten untuk dia berlatih, untuk menjadikannya tidak menerima dengan apa yang dia kekurangannya. Mari kita meresponi dan kita menyanyikan pujian. Singer, song leader bisa bantu saya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biarlah kita boleh mengambil waktu sejenak untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan yang mendorong kita untuk menjadi seorang yang konsisten, seorang yang tetap tidak goyah terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Kita tidak bisa memilih, haruskah kita konsisten atau tidak. Tapi konsisten itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Kita harus konsisten dalam iman. Kita harus konsisten di dalam menjadi berkat. Kita harus menjadi konsisten untuk bertanding, berlomba, dan mencapai kemenangan. Haleluya, haleluya. Ambil waktu sejenak untuk saudara kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah kami Tuhan, untuk bukan hanya sekedar memulai sebuah perlombaan, tetapi dengan pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu kami boleh mengakhiri pertandingan kami. Kami mau Tuhan, di dalam dunia bisnis kami, di dalam dunia pelayanan kami, dalam dunia rumah tangga keluarga kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia,
hamba-hamba yang konsisten terhadap panggilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah itu akan memotivasi kami, mendorong kami Tuhan, untuk tetap setia dan bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan pergumulan. Saudaraku, kalau ada saudara yang hari-hari ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, mungkin juga sedang mengalami masalah dalam kesehatanmu, tetaplah engkau konsisten berharap kepada Tuhan. Tuhan melihat imanmu dan Tuhan akan menjawabnya. Tuhan akan menjamah engkau yang sakit, Tuhan akan menguatkan engkau yang lemah, dan Tuhan akan memberi pengharapan yang baru kepada engkau yang tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun saudara kami saat ini sedang menyaksikan Night Worship and Prayer ini, baik yang di rumah, baik yang di gereja, kami percaya Engkau akan menjamah, Engkau akan membaharui kami semua, sehingga kami boleh memiliki semangat yang baru, dengan sebuah gairah yang baru, antusiasme yang baru, dan kami menjadi seorang yang konsisten. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan kasih setianya, dengan segala kebaikannya. Kasih setia Tuhan Yesus akan dilimpahkan dalam hidupmu, dan kuasa Roh Kudus akan memenuhi dan menyertai kehidupanmu dari hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.